Pemirsa, orang tua Barada Eliezer berbuka kepada Presiden Joko Widodo yang isinya memohon perlindungan hukum. Dalam suratnya, ayah dan ibu Barada Eliezer mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutan orang tua Barada Eliezer dalam menghadapi kasus hukum yang menjerat anak mereka. Informasinya kami rangkum dalam Top of the Top berikut ini. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdisambo resmi ditahan di rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Irjen Sambo ditempatkan Makobrimob usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ajudan Brigadir Joshua. Sementara itu, Polri tak menutup kemungkinan memecat Irjen Sambo melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Ketua LPSK Hasto Atmojo-Suroyo menyatakan pihaknya kemungkinan batal memberikan perlindungan kepada istri tersangka Irjen Ferdisambo, Putri Chandrawati. Hal ini lantaran Putri tidak kooperatif terhadap proses asesmen di LPSK. Meski begitu, Hasto mengingatkan jajarannya untuk menggelar rapat terlebih dahulu untuk memutuskan pemberian perlindungan kepada Putri. Bila batal memberi perlindungan, maka LPSK akan melampirkan rekomendasi. Orang tua Barada Eliezer menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang isinya memohon perlindungan hukum. Dalam suratnya, ayah dan ibu Barada Eliezer mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutan orang tua Barada Eliezer dalam menghadapi kasus hukum yang menjerat anak mereka. Pihak keluarga juga meminta keadilan dapat ditegakkan bagi putra mereka. Siswa sekolah dasar di Deli Serdang, Sumatera Utara dibunuh oleh pamannya sendiri. Pelaku membunuh korban di dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Setelah melakukan penikapan, pelaku langsung melarikan diri. Pihak kepolisian meminta kepada warga memberitahu kepolisian jika mengetahui keberadaan pelaku. Polisi masih menyelidiki motif penikaman. Curah hujan tinggi menyebabkan tebing setinggi 30 meter di Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, longsor. Akibatnya akses jalan terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas yang dibantu warga terus melakukan upaya pembersihan material longsoran yang menutup jalan agar akses jalan bisa segera dilalui kendaraan. Petugas gabungan merobohkan bangunan liar yang berdiri di atas bantaran Sungai Deli di kawasan Jalan Speksi, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Sumatera Utara. Bangunan liar ini diketahui kerap dijadikan tempat praktek perjudian dan transaksi narkoba. Untuk mengembalikan fungsi Sungai Deli, nantinya petugas gabungan akan menertibkan seluruh bangunan liar yang berdiri di sepanjang Sungai Deli. Sejumlah balita di Karangtengah, Kota Tangerang, Banten mengalami muntah dan demam tinggi setelah meminum obat kadaluarsa yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Tahun kadaluarsa yang tertera di obat penurun panas tersebut tertulis tahun 2020. Obat ini diberikan setelah balita mereka ikut imunisasi. Kecelakaan pesawat terjadi di Amerika Serikat. Sebuah pesawat mendarat darurat di jalan tol negara bagian California. Pilot dan penumpang diketahui berhasil menyelamatkan diri. Belum diketahui secara pasti apa penyebab kecelakaan pesawat. Serangkaian ledakan menerjang sebuah pangkalan udara militer di Crimea, wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia. Satu orang dikabarkan tewas akibat insiden ini. Otoritas Rusia menyebut insiden terjadi karena ledakan sejumlah amunisi di lokasi. Pihak Moskow mengindikasikan insiden itu bukan sebuah serangan.